Assalamualaikum Baraya. Kenalin, gua bukan guru gembul, tapi gua ucapin selamat datang di channel Anime Reference. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir di video kali ini. Gua doain semoga kalian sehat-sehat selalu dan lancar rezekinya. Apapun urusan kalian, semoga dimudahkan. Amin. Oke guys, kali ini gua akan merekomendasikan beberapa anime komedi yang lucu dan mungkin cocok buat kalian tonton untuk melepaskan rasa stres. Ya, kita nggak perlu banyak berbahasa basi panjang lebar. Kita langsung aja yuk masuk ke pembahasan. Kita mulai dari anime yang berjudul Nichijou. Anime ini menyuguhkan sebuah cerita komedi yang terbilang absurd dan lucu. Serial tersebut berfokus pada sekelompok siswi remaja yang menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka tinggal di sebuah kota yang penuh dengan keanehan. Sebagai contoh, mereka mempunyai seorang teman android. Selain itu, ada lagi seekor kucing yang bisa berbicara. Keanehan-keanehan tersebut memberikan nuansa humor yang lucu dan bisa bikin kalian ketawa. Karakai Jozu no Takagi-san cocok banget ditonton buat kalian pecinta genre komedi romantis. Ceritanya berfokus pada keseharian lucu dua murid SMP yang bernama Takagi dan Nishikata. Takagi sangat suka menggoda dan menjahili Nishikata dengan berbagai macam cara. Meskipun Nishikata berusaha membalasnya, dia selalu saja kalah dari Takagi. Hubungan keduanya sangatlah lucu dan menghibur buat ditonton. Selain berfokus pada mereka berdua, ada beberapa karakter pendukung yang turut mendapatkan sorotan dalam berbagai momen. Selanjutnya ada anime komedi yang berjudul Space Dandy. Sesuai judulnya, karakter utama dalam anime ini adalah seorang pria nyentrik bernama Dandy. Dia bekerja sebagai seorang pemburu hadiah yang berkelana di luar angkasa. Dia ditemani oleh rekan-rekannya yang lucu seperti robot Kitty dan Meow. Pekerjaan utama Dandy pada dasarnya adalah melacak spesies alien langka. Namun perburuannya seringkali salah sasaran hingga dia terlibat petualangan yang aneh dan kocak di berbagai planet yang dia singgahi. Alur cerita Isekai Oji-san berfokus pada paman Takafumi Takaoka yang terjebak di dunia lain alias Isekai saat dia koma selama bertahun-tahun. Dia kemudian terbangun dari komanya yang panjang hingga dia bercerita kepada Takafumi tentang petualangannya di dunia lain. Menariknya, kemampuan paman Takafumi di dunia lain bisa diterapkan di dunia nyata. Dia juga bisa menguasai sihir yang bisa menampilkan ingatannya dalam bentuk layar monitor. Lucunya, petualangan paman Takafumi selalu kocak dan berada di luar dugaan. Buat kalian anak tahun 90-an, kalian mungkin sudah nggak asing lagi dengan serial Crayon Shinchan. Serial itu menampilkan keseharian anak kecil bernama Shinchan yang penuh dengan kelucuan serta warna-warni. Shinchan dikenal sebagai anak yang jahil, banyak akal, dan humoris. Dia pun suka melakukan hal-hal yang konyol dan nakal, hingga dia sering membuat orang lain terganggu. Tingkah kocak Shinchan sangatlah lucu dan bisa membuat penontonnya terhibur. Mashle adalah anime yang memadukan dunia sihir dengan komedi. Tokoh utama dari anime ini sangat mirip seperti Saitama dari One Punch Man. Dia adalah Mas Bendet yang punya otot dan fisik super. Akan tetapi dia tidak punya kekuatan sihir sama sekali. Meskipun begitu, Mas nekat memasuki Akademi Sihir Eastern agar dia bisa melindungi keluarganya. Dia pun bertemu dengan para penyihir kuat serta terlibat konflik pertarungan. Lucunya, Mas mampu mengalahkan serangan sihir-sihir musuhnya hanya dengan mengandalkan tinju serta kekuatan fisiknya. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan anime yang berjudul One Punch Man.
Anime tersebut bercerita tentang pahlawan botak bernama Saitama yang punya kekuatan super gila-gilaan. Dia mampu menghabisi lawan dalam satu kali pukulan. Saitama juga sering menampilkan aksi-aksi kocak di sepanjang petualangannya sebagai pahlawan. Apalagi dia selalu memasang wajah yang datar tanpa emosi. Selain berfokus pada Saitama, masih ada lagi karakter yang kocak seperti si Sonic atau King yang turut menghiasi jalannya cerita. Selanjutnya ada anime Mob Psycho 100. Anime ini bercerita tentang seorang esper yang bernama Shigeo Kageyama alias Mob. Dia merupakan siswa SMP yang punya kekuatan psikis dan biasa melakukan pekerjaan pembersihan roh jahat. Yang lucu dari anime tersebut adalah interaksi Mob dengan orang-orang di sekitarnya, seperti Reigen Arataka yang menjadi gurunya. Selain itu, dia juga selalu dikelilingi oleh roh lucu berwarna hijau yang bernama Ekubo. Cerita dari Hataraku Maosama berfokus pada Raja Iblis bernama Satan alias Sadao Mao yang berasal dari dunia lain Ente Isla. Setelah dikalahkan oleh pahlawan, Mao beserta asistennya terpaksa membuka portal ke dunia lain hingga mereka sampai di Tokyo modern. Demi bertahan hidup, Sadao Mao harus bekerja sebagai seorang pelayan di restoran cepat saji McDonald's. Dia juga tinggal di sebuah kos-kosan lusuh dan seadanya. Kehidupannya pun terbilang ngenes karena duit hasil kerjanya sangat pas-pasan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Let's Nupu Nupu merupakan anime lawas yang mungkin enggak begitu populer, tapi anime ini sangat kocak dan absurd. Anime ini menyuguhkan potongan-potongan cerita singkat yang ringan dan mudah dinikmati. Beberapa cerita yang disuguhkan dalam anime ini, contohnya adalah seorang perawat sekolah yang sangat terobsesi dengan muridnya, atau sosok kucing yang bisa berbicara. Beelzebub bercerita tentang keseharian lucu siswa SMA bernama Oga Tatsumi yang terpaksa menjadi pengasuh bayi Raja Iblis dari dunia lain. Bayi tersebut bernama Kaiser DM Perana Beelzebub IV atau biasa dipanggil Bel. Oga berusaha merawat Bel sebaik mungkin dan mengajarinya menjadi seorang lelaki. Meskipun demikian, Oga juga sering kewalahan dengan sifat Bel yang susah diatur. Setiap kali Bel marah atau sedih, dia akan mengeluarkan sengatan listrik yang kuat. Yang jelas, interaksi antara Oga dan Bel dengan karakter-karakter lain sangatlah kocak. Anime komedi yang menarik selanjutnya adalah Uzaki-chan wa Asobitai. Cerita anime ini berfokus tentang cewek mungil bernama Uzaki. Dia sangat suka menggoda senpainya dan selalu mengajak senpainya untuk bersenang-senang. Bukan cuma tingkahnya yang kocak, Uzaki pun mampu menarik perhatian para penonton karena kamu tahu sendirilah. Sisi lucu yang lain juga bisa dilihat dari sosok ibu Uzaki yang suka salah paham karena efek kebanyakan sinetron. Selanjutnya ada serial anime yang berjudul Danshi Koukousei no Nichijou. Cerita anime ini berfokus pada keseharian trio siswa SMA yang melewati hari-hari dengan hal-hal kocak. Mereka bertiga adalah Tadakuni, Hidenori, dan Yoshitake. Mereka seringkali melakukan aktivitas konyol demi membunuh rasa bosan mereka. Contohnya adalah menjahili orang lain atau berpura-pura melakukan sebuah adegan tertentu. Mereka juga suka mendiskusikan tentang cewek-cewek cantik sebagai bahan pembicaraan. Detroit Metal City bercerita tentang seorang remaja bernama Soichi Negishi yang tergabung dalam sebuah grup musik metal. Pada aslinya, dia adalah pria yang lemah lembut dan menyukai musik pop. Akan tetapi, jalan hidup tidak semulus sesuai dengan apa yang dia harapkan. Negishi pun terpaksa banting setir menjadi musisi metal demi mendapatkan uang. Dia menggunakan nama panggung Johannes Krauser II. Dia sangat pintar dalam
bermain gitar dan suka melakukan hal-hal liar dan lucu di atas panggung. Yang jelas, tingkah kocak Negishi yang kontradiktif antara perasaan dan realitanya itu sangat lucu buat ditonton. Cromartie High School sekilas memang terkesan seperti anime-anime berandalan seperti Tokyo Revengers atau Windbreaker. Tapi kalian jangan salah, anime ini menyuguhkan cerita yang sangat absurd, kocak, dan terkadang di luar nalar. Anime ini bercerita tentang Takashi Kamiyama yang bersekolah di sebuah SMA bernama Cromartie. Di sana dia bertemu teman-teman yang terlihat seperti preman atau berandalan. Meskipun begitu, mereka lucunya masih bisa diajak berteman atau bersahabat. Bahkan beberapa karakter murid di anime ini sangat gak masuk akal, seperti robot, gorila, hingga sosok yang mirip seperti vokalis Queen, yaitu Freddie Mercury. Buat kalian penggemar cerita sihir dan isekai, kalian pasti nggak asing lagi ya dengan anime Konosuba. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Sato Kazuma yang bereinkarnasi ke dunia lain. Sato menerima tawaran dari seorang dewi bernama Aqua untuk mengalahkan sosok Raja Iblis. Dia pun mengalami petualangan yang menantang dan kocak. Selain itu, dia bertemu dengan teman-teman baru seperti Megumin yang energi dan punya sindrom Chunibyo, serta Darkness yang punya sifat masokis. Cerita Prison School berfokus pada 5 cowok SMA yang menjalani hukuman di penjara sekolah gara-gara mereka mengintip anak-anak cewek. Mereka pun harus bekerja keras dan berkelakuan baik agar mereka bisa terbebas dari hukuman tersebut. Bukannya jera, mereka malah senang karena mereka dihukum oleh wakil ketua OSIS yang cakep dan seksi bernama Meiko Shiraki. Dia mempunyai sepasang balon yang fantastis, memantul-mantul dan menyegarkan mata tentunya. Selanjutnya ada anime Saiki Kusuo no Sainan. Sesuai judulnya, anime ini berfokus pada seorang cenayang bernama Saiki Kusuo yang punya kekuatan psikis. Saiki ini adalah karakter yang sangat malas berinteraksi dengan orang lain dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Akan tetapi, Saiki selalu dikelilingi oleh teman-temannya yang aneh seperti Kaido yang punya sifat Chunibyo dan Riki Nendo yang bego dan tampangnya mirip preman. Saiki pun sering terlibat konflik yang tidak dia inginkan sehingga dia terpaksa menggunakan kekuatan psikisnya. Gintama adalah salah satu anime komedi yang sangat populer di kalangan fans. Anime ini bercerita tentang seorang samurai bernama Sakata Gintoki dan anggota Yorozuya yang bekerja serabutan. Mereka sering kali terlibat aksi yang kocak dan absurd dengan orang-orang di sekitar mereka. Gintama tidak hanya menyajikan alur cerita komedi yang penuh humor, tetapi serial tersebut juga menyuguhkan alur cerita yang serius dan menegangkan. Selain itu, serial itu sering kali memparodikan anime lain dengan cara-cara yang absurd. Oke, selanjutnya ada Great Teacher Onizuka. Anime ini bercerita tentang keseharian seorang guru yang lucu dan nyentrik. Namanya Eikichi Onizuka. Dia ini adalah mantan yakuza yang memutuskan untuk pensiun dan bertekad menjadi seorang guru. Menariknya, Onizuka menggunakan cara-cara yang absurd dan di luar nalar dalam mengajari murid-muridnya. Dia bahkan tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan. Meskipun begitu, metode pengajarannya selalu berkesan dan membuat murid-muridnya senang. Tindakan-tindakan Onizuka di setiap episode buat gua sangatlah lucu dan selalu mampu mengundang tawa. Gua merasa bahwa Grand Blue adalah anime komedi yang paling lucu yang pernah gua tonton. Dan gua jamin anime ini bisa bikin lo ketawa ngakak parah. Anime ini bercerita tentang kisah seorang anak kuliahan bernama Iori Kitahara. Dia menetap bersama dengan paman beserta sepupunya yang cantik yaitu Chisa dan Nanaka. Iori diceritakan bergabung dengan klub selam di universitasnya. Sekilas memang tidak ada yang aneh dengan klub renang tersebut. Namun Iori baru tahu kelakuan busuk para senpainya setelah dia bergabung dengan klub. Bukannya fokus menyelam dan menikmati keindahan lautan, anggota klub tersebut lebih sering berpesta dan minum alkohol sampai teler.
Meskipun Iori awalnya tidak tertarik, dia lama-lama juga ikutan bertingkah konyol seperti seniornya. Ya, mungkin itu aja beberapa rekomendasi anime komedi yang cocok buat kalian tonton. Oke, terima kasih atas kunjungan kalian. Jumpa lagi di video selanjutnya.